Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari tim Project Sistem Informasi Style Custom akan menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang ada di dalam Scrum. Sebelumnya, kita akan mengenal apa itu Scrum. Scrum adalah metode berulang yang termasuk dalam metode Agile untuk mengelola dan menjalankan proyek. Ini dapat digunakan untuk mengelola semua jenis proyek, mulai dari membuat perangkat lunak, situs web, perangkat keras, pemasaran, perencanaan acara, dan lain-lain. Scrum juga dapat membantu Anda untuk mengatur sebuah tim, dan Anda perlu memiliki komunikasi yang kuat antara anggota tim. Scrum mengatakan bahwa setiap sprint dimulai dengan rencana pertemuan singkat dan berakhir dengan tinjauan. Ini adalah ide dasar Scrum untuk manajemen proyek. Selanjutnya, kita akan memasuki tujuan utama kita, yaitu menjelaskan tentang acara-acara apa saja yang terdapat di dalam Scrum. Acara-acara wajib dalam Scrum diselenggarakan guna terciptanya kerutinan dan mengurangi pertemuan lain yang bukan merupakan bagian dari Scrum. Setiap acara memiliki batasan waktu, artinya setiap acara memiliki durasi waktu maksimal. Ketika sprint dimulai, durasinya tetap, yang artinya tidak bisa diperpendek maupun diperpanjang. Acara selain sprint dapat berakhir kapanpun juga ketika tujuan dari acara tersebut telah tercapai. Hal ini dilakukan guna memastikan waktu yang digunakan tidak berlebihan dan tidak ada waktu yang terbuang di sepanjang proses. Selanjutnya kita akan masuk ke poin 1, yaitu sprint. Jantung dari Scrum adalah sprint, yaitu sebuah batasan waktu dengan durasi 1 bulan atau kurang, di mana terdapat proses pembuatan increment yang selesai. Dapat juga digunakan dan berpotensi untuk dirilis. Sprint memiliki durasi yang konsisten sepanjang dari hidup pengembangan produk. Sprint yang baru langsung dimulai setelah sprint sebelumnya selesai. Sprint berisi dan terdiri dari sprint planning, daily scrum, pengembangan produk, sprint review, dan sprint retrospektif. Pada sprint berjalan, tidak boleh ada perubahan yang dapat mengancam sprint goal. Yang kedua, tingkat kualitas tidak boleh menurun. Yang ketiga, ruang lingkup dapat diklarifikasi dan negosiasi ulang antara product owner dan development team setiap kali adanya hal baru yang mereka pelajari. Setiap sprint bisa dianggap sebagai sebuah proyek dengan durasi tidak lebih dari 1 bulan yang dijalankan untuk mencapai sebuah tujuan. Setiap sprint memiliki tujuan mengenai apa yang harus dibangun, sebuah rancangan dan perencanaan fleksibel yang memadu pembangunan tersebut, daftar pekerjaan dan hasil dari increment. Kemudian di dalam sprint, sewaktu-waktu kita bisa membatalkan sebuah sprint. Sprint dapat dibatalkan sebelum mencapai batasan waktu. Hanya product owner yang memiliki otoritas untuk membatalkan sebuah sprint. Walaupun ia bisa saja membatalkannya karena dipengaruhi oleh pemegang kepentingan atau stakeholder, development team, atau Scrum Master. Sprint bisa saja dibatalkan bila sprint goal berubah. Hal ini dapat terjadi ketika perusahaan mengubah haluan ataupun ketika pasar atau teknologi telah berubah. Sprint seharusnya dibatalkan bila sudah tidak masuk akal untuk dilanjutkan yang disebabkan oleh keadaan-keadaan terkini. Akan tetapi, karena durasi sprint yang singkat, pembatalan sprint seringkali tidak logis untuk dilakukan. Pekerjaan yang akan dikerjakan di sprint direncanakan pada saat sprint planning. Perencanaan ini dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh anggota tim Scrum. Sprint planning memiliki batasan waktu maksimal 8 jam untuk sprint yang berdurasi 1 bulan. Untuk sprint yang lebih singkat, acara ini biasanya lebih singkat.
Scrum Master memastikan acara ini diselenggarakan dan peserta memahami tujuannya. Scrum Master mengedukasi Scrum Team untuk menjaganya di dalam batasan waktu. Di dalam sprint planning terdapat beberapa topik. Topik yang pertama yaitu apa yang bisa diselesaikan di sprint ini. Development Team memperkirakan fungsionalitas yang bisa dikembangkan selama sprint. Product Owner membahas objektif yang harus dicapai di sprint dan product backlog item yang dapat mencapai sprint goal bila diselesaikan. Scrum Team berkolaborasi untuk memahami seluruh pekerjaan untuk sprint. Masukan untuk pertemuan ini adalah product backlog, increment terkini, proyeksi kapasitas development team di sprint ini, dan kinerja sebelum dari development team. Jumlah pekerjaan yang dipilih dari product backlog untuk sprint merupakan keputusan development team sepenuhnya. Hanya development team yang dapat menilai apa yang dapat mereka selesaikan di sprint. Topik yang kedua yaitu bagaimana pekerjaan terpilih dapat diselesaikan. Dengan adanya sprint goal dan product backlog item terpilih untuk sprint, development team memutuskan bagaimana mereka akan mengembangkan fungsionalitas ini menjadi increment selesai pada saat sprint. Product backlog item terpilih untuk sprint ini beserta perencanaan untuk menghantarkan dinamakan sprint backlog. Development team biasanya memulai dengan merancang sistem dan pekerjaan yang perlu direncanakan untuk mengubah product backlog menjadi increment yang berfungsi. Ukuran pekerjaan atau estimasi untuk masing-masing pekerjaan bisa bervariasi. Pada saat sprint planning, jumlah pekerjaan cukup tersedia agar development team dapat membuat perkiraan mengenai apa yang mereka yakini bisa diselesaikan di sprint. Pekerjaan yang akan dikerjakan di beberapa hari pertama di sprint dipecah sehingga satuan satu hari atau kurang dari sebelum pertemuan ini berakhir. Development team akan berdiskusi untuk mengambil pekerjaan dari sprint backlog pada saat sprint planning maupun di sepanjang sprint. Selanjutnya yaitu sprint goal. Sprint goal adalah sebuah objektif untuk sprint yang dapat dicapai lewat pengimplementasian product backlog. Sprint goal merupakan panduan bagi development team untuk menjawab pertanyaan mengapa mereka mengembangkan increment. Sprint goal akan dibuat pada pertemuan sprint planning. Sprint memberikan ruang fleksibilitas mengenai fungsionalitas yang akan diimplementasikan di dalam sprint. Product backlog item terpilih merupakan satu fungsi yang selaras yang bisa jadi sprint goal. Sprint goal bisa saja menghubungkan pekerjaan yang tidak memiliki keterkaitan agar development team tidak bekerja dari instruksi kerja yang berbeda-beda. Development team selalu mengingat sprint goal yang telah ditetapkan pada saat mereka bekerja. Development team mengimplementasikan fungsionalitas dan teknologi guna mencapai sprint goal tersebut. Apabila pekerjaan ternyata berbeda dengan apa yang diharapkan oleh development team, maka mereka akan berkolaborasi dengan product owner untuk menegosiasikan ruang lingkup sprint backlog di dalam sprint. Selanjutnya yaitu Daily Scrum. Daily Scrum adalah acara untuk development team yang memiliki batasan waktu 15 menit. Acara ini dilakukan setiap hari selama sprint berlangsung. Di acara ini, development team akan membuat rencana kerja untuk 24 jam ke depan. Acara ini mengoptimalkan kolaborasi dan performa dari tim dengan melakukan inspeksi pada pekerjaan yang dilakukan semenjak Daily Scrum sebelumnya dan melakukan perkiraan terhadap pekerjaan selanjutnya di dalam sprint. Daily Scrum dilakukan di waktu dan tempat yang sama setiap harinya untuk mengurangi kompleksitas. Development team merupakan Daily Scrum untuk menginspeksi perkembangan pekerjaan menuju sprint goal.
dan tren perkembangan penyelesaian pekerjaan di sprint backlog. Daily Scrum meningkatkan kemungkinan development team untuk mencapai sprint goal. Setiap hari, development team harus memahami bagaimana mereka bekerja sama sebagai tim untuk mencapai sprint goal dan membuat increment yang diharapkan di akhir sprint. Daily Scrum meningkatkan kualitas komunikasi, mengeliminasi pertemuan-pertemuan lain, mengidentifikasi hambatan untuk dihilangkan, menyoroti dan mendukung pengambilan keputusan secara cepat, meningkatkan tingkat pengetahuan dari development team. Hal ini merupakan kunci dari pertemuan inspeksi dan adaptasi. Kemudian selanjutnya yaitu sprint review. Sprint review diselenggarakan di akhir sprint untuk menginspeksi increment dan mengadaptasi produk backlog bila diperlukan. Pada saat sprint review, Scrum Team dan pemegang kepentingan berkolaborasi untuk meninjau apa yang sudah diselesaikan di sprint. Berdasarkan hasil tinjauan tersebut dan perubahan terhadap produk backlog di dalam sprint, hadirin berkolaborasi untuk menentukan pekerjaan selanjutnya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan nilai bisnis. Ini adalah pertemuan informasi, bukan pertemuan laporan status, dan presentasi increment dilakukan guna mendapatkan umpan balik dan pengembangan kemampuan kolaborasi. Di dalam sprint review mengandung unsur-unsur berikut. Yang pertama, hadirin yang di dalamnya adalah Scrum Team dan para pemegang kepentingan utama yang diundang oleh owner produk. Yang kedua, product owner menjelaskan produk backlog item yang sudah selesai dan yang belum selesai. Yang ketiga, development team menjelaskan apa yang berjalan dengan baik sepanjang sprint, masalah apa yang mereka hadapi dan bagaimana mereka memecahkannya. Yang keempat, development team mendemonstrasikan pekerjaan apa yang telah mereka selesaikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai increment. Yang kelima, product owner menjelaskan keadaan produk backlog hingga saat ini. Ia juga memproyeksikan target dan tanggal penghantaran produk berdasarkan perkembangan hingga hari ini. Yang keenam, seluruh hadirin berkolaborasi mengenai apa yang mereka lakukan selanjutnya. Artinya, sprint review menghasilkan masukan berharga untuk sprint planning berikutnya. Yang ketujuh, meninjau bagaimana keadaan pasar atau potensi penggunaan produk yang mungkin telah berubah dan hal apa yang paling bernilai untuk dikerjakan berikutnya. Yang kedelapan yaitu meninjau jangka waktu, anggaran potensi kapabilitas, dan keadaan pasar untuk rilis fitur atau kemampuan produk yang sudah ditargetkan. Hasil dari sprint review adalah produk backlog yang sudah direvisi yang menjabarkan produk backlog item yang mungkin diimplementasikan di sprint berikutnya. Produk backlog juga dapat disesuaikan secara keseluruhan untuk mendapatkan peluang baru di pasar. Yang terakhir, selanjutnya sprint retrospektif. Sprint retrospektif adalah sebuah kesempatan bagi Scrum Team untuk menginspeksi dirinya sendiri dan membuat perencanaan mengenai peningkatan yang akan dilakukan di sprint berikutnya. Sprint retrospektif terselenggara setelah sprint review dan sebelum sprint planning berikutnya. Acara ini diselenggarakan paling lama 3 jam untuk sprint berdurasi 1 bulan. Untuk sprint yang lebih singkat, durasi acara ini biasanya lebih singkat. Scrum Master memastikan acara ini terselenggara dan setiap peserta memahami tujuannya. Tujuan dari sprint retrospektif adalah yang pertama, menginspeksi bagaimana jalannya sprint terakhir yang terkait dengan orang-orang, berhubungan antara mereka, proses, dan alat-alat yang digunakan. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengurutkan hal utama yang berjalan dengan baik dan meningkatkan yang berpotensi untuk dilakukan. Yang ketiga, membuat perencanaan untuk implementasi meningkatkan cara kerja Scrum Team. Cukup sekian yang bisa kami jelaskan dari sistem informasi style custom.
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.